Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah Keterampilan Menulis. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ragam wacana. Tentu saja Anda sudah memahami apa itu wacana, bukan? Saudara, di dalam menulis banyak sekali wacana yang bisa kita tulis ya, berdasarkan corak apa yang akan kita tulis. Tentu saja wacana ini sangat menentukan ragamnya. Nah, ragam wacana yang tentu saja nanti akan Anda pahami, yang pertama itu ragam wacana deskripsi, yang kedua ada ragam wacana narasi, lalu yang ketiga ada ragam wacana eksposisi, dan keempat maksud saya ragam wacana argumentasi, serta yang kelima itu ragam wacana persuasi. Dari kelima ragam wacana ini tentu saja Anda harus dan mampu menguasainya, karena yang Anda tulis itu sebetulnya 5 ragam wacana tersebut ya, sehingga nanti Anda betul-betul terampil di dalam menulis. Saudara, baiklah saya akan menginginkan Anda untuk betul-betul mampu menguasai ragam wacana ini. Oleh sebab itu, setelah materi pembelajaran ini selesai, saya berharap Anda mampu untuk menguasai ragam wacana dan juga menerapkannya untuk mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan Anda, apakah itu corak tulisan Anda berupa tulisan deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan juga persuasi. Silakan saja Anda bisa menentukan sendiri ya corak tulisan Anda sesuai dengan ragam wacana yang Anda pilih ya. Oleh sebab itu saya akan memberikan ya tayangan berupa ya, PowerPoint tentang ragam wacana pada Anda ya, agar Anda lebih mampu menguasai tentang ragam wacana tersebut. Saudara, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ragam wacana di dalam bahasa Indonesia ini ada 5 jenis ya. Yang pertama itu wacana deskripsi, ini berupa pemberian. Kemudian yang kedua wacana narasi berupa penceritaan atau pengisahan. Lalu yang ketiga itu wacana eksposisi, ini berupa wacana paparan ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan wacana argumentasi, ini berupa wacana pembahasan atau pembuktian. Dan yang terakhir itu adalah wacana persuasi, yaitu berupa wacana yang mempengaruhi ya, mempengaruhi si pembaca nantinya, sehingga nanti pembaca akan mengikuti keinginan si penulisnya. Baik, saudara, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu wacana deskripsi ya, atau pemberian. Saudara, sebetulnya yang dimaksud dengan deskripsi itu sendiri adalah ragam wacana yang melukiskan yang ataupun menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan kita sebagai seorang penulis, dari pengalaman kita, dan juga dari perasaan kita sebagai seorang penulis itu. Oleh sebab itu, saudara, karangan deskripsi ini sebetulnya karangan yang menggambarkan, melukiskan sesuatu peristiwa atau kejadian bisa ya, ataupun suatu tempat lah ya, tempat yang memiliki objek tertentu. Nah, yang lebih tepatnya lagi karangan deskripsi kita itu mendeskripsikan tentang objek ya, objek tertentu ya, bisa saja objeknya itu ya peristiwa apa misalnya, itu Anda bisa mendeskripsikan kejadian tersebut ya silakan saja. Tapi yang jelas di dalam karangan deskripsi ini lebih menekankan kepada pelukisan ataupun penggambaran sebuah objek yang dimana nanti orang lain itu seolah-olah akan melihat sendiri objek yang kita ya gambarkan tersebut, objek yang kita deskripsikan tersebut ya.
Oleh sebab itu, saudara, perlu Anda ketahui bahwa sasarannya adalah menciptakan atau memungkinkan terciptanya imajinasi ataupun daya hayal pembaca ya. Nah, jadi karangan deskripsi ini ataupun wacana deskripsi itu memiliki sasaran yaitu menciptakan atau memungkinkan seseorang itu sebagai pembaca dalam hal ini bisa berimajinasi atau terciptanya imajinasi atau daya hayal si pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami si penulisnya ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ketika Anda misalnya menggambarkan suatu objek, misalnya objek Tugu Monas. Nah, berarti meskipun si pembaca itu belum pernah ke Tugu Monas, mereka itu nanti seolah-olah melihat langsung Tugu Monas yang Anda deskripsikan itu ya. Sehingga sebetulnya ini akan membuat imajinasi mereka itu akan tercipta begitu. Jadi saudara, ketika Anda menyampaikan karangan ataupun wacana deskripsi tentang ya Pantai Mutun misalnya, nah ini nanti meskipun si pembaca belum pernah ke Pantai Mutun, seolah-olah mereka pernah melihat langsung, mengalami dan merasakan sendiri apa yang terjadi di Pantai Mutun tersebut. Ya, sesuai dengan apa yang dialami oleh si penulisnya tentunya ya. Jadi apa yang dideskripsikan oleh si penulisnya seolah-olah dirasakan oleh si ya pembacanya. Baik, kemudian saudara, narasi. Saudara, karangan narasi ini sebetulnya ataupun wacana narasi itu adalah wacana ataupun karangan penceritaan ataupun pengisahan ya. Nah, narasi sebetulnya adalah ragam wacana yang menceritakan proses kejadian suatu peristiwa. Nah, jadi seorang penulis menceritakan bagaimana suatu kejadian atau peristiwa disampaikannya dalam bentuk penarasian. Nah, di sini muncul juga deskripsiannya ya. Jadi wacana deskripsi tadi nanti akan kita ambil, kita masukkan ke narasinya, karena di dalam karangan narasi ini kita juga akan mendeskripsikan, ya mendeskripsikan karena kita akan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi baik itu berdasarkan fakta maupun berdasarkan daya hayal ya, daya imajinasi seseorang. Namun seolah-olah ya si pembaca juga merasakan sendiri dan berada di tempat itu, ya emosional mereka juga akan bangkit begitu ya. Makanya narasi ini sebetulnya ragam wacana yang tentu saja menceritakan proses kejadian suatu peristiwa ya. Nah, sasarannya sebetulnya adalah memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, ataupun rangkaian terjadinya sesuatu hal. Jadi kita itu menceritakan, mengisahkan suatu peristiwa tadi, memiliki urutan kronologis, namun di sini dalam wacana narasi ini, saudara memiliki ya alur, kemudian memiliki penokohan ya di sana, makanya ada tokoh ceritanya ya, misalnya itu bisa berupa biografi, autobiografi contohnya ya, bisa juga berupa ya novel, cerpen, naskah drama dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Ya, kemudian saudara, karangan eksposisi. Saudara, karangan ataupun wacana eksposisi ini adalah wacana paparan. Nah, eksposisi itu sendiri adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan juga pandangan pembacanya. Jadi saudara, dalam wacana eksposisi ini sebetulnya si penulis hanya semata-mata untuk memberikan wawasan dan juga pengetahuan baru bagi penulis bagi pembacanya ya, sehingga nanti pembaca bisa memiliki wawasan yang baru ataupun pengetahuan yang baru
dan sebetulnya bukan untuk mempengaruhi. Misalnya Anda menulis tentang cara membuat tempe, itu bukan berarti di sana Anda menginginkan si pembacanya nantinya itu membuat tempe, tidak. Ya, itu adalah sebagai pengetahuan mereka, pengalaman mereka, wawasan mereka terhadap cara membuat tempe. Kalau mereka mau membuat tempe, yaitu urusan mereka ya, silakan saja. Tetapi ini berupa paparan saja. Oleh sebab itu, sasarannya adalah menginformasikan sesuatu tanpa ada maksud untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga sikap pembacanya. Jadi tujuannya semata-mata untuk menambah wawasan ataupun pengalaman si pembaca ya, bukan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga sikap si pembacanya ya. Jadi kalau pembacanya nanti setelah misal membaca tulisan Anda dia ingin melakukan sesuatu, ya itu urusannya. Tetapi kita hanya memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, bisa jadi ini akan bermanfaat bagi kehidupannya. Ya. Kemudian saudara, wacana argumentasi. Saudara, wacana argumentasi itu sebetulnya bisa kita sebut dengan wacana pembahasan atau wacana pembuktian. Nah, kalau tadi wacana eksposisi ini biasa kita buat misalnya dalam bentuk makalah ya, makalah kita. Nah, ini berupa wacana eksposisi. Lalu artikel-artikel yang kita muat di koran, majalah itu juga bisa berupa ataupun dalam bentuk wacana eksposisi ya. Itu contohnya. Nah, namun saudara, pada wacana argumentasi ini bisa jadi contohnya nanti Anda akan membuat skripsi Anda. Nah, itu sebetulnya contoh wacana argumentasi ya, kalau skripsi itu. Kemudian ataupun karya-karya ilmiah yang lainnya yang berupa hasil penelitian, tentu saja meskipun penelitiannya secara mini ataupun secara full lengkap ya, itu saya kira bisa masuk ke dalam wacana argumentasi. Saudara, argumentasi itu adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Oleh sebab itu ketika kita menulis skripsi misalnya ya, tesis ataupun disertasi, ya itu skripsi untuk S1, kemudian tesis untuk S2, disertasi untuk S3, itu kita harus memiliki data-data yang lengkap, akurat ya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita harus mampu meyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan, data tersebut adalah benar adanya. Dan kita tulis sesuai dengan hasil penelitian kita, sehingga siapapun yang menelitinya hasilnya akan sama ataupun relatif sama ya. Nah, oleh sebab itu saudara, apa yang kita sampaikan dalam tulisan kita itu harus benar-benar mampu kita yakinkan kepada pembacanya mengenai kebenaran tersebut ya. Nah, kemudian saudara, selanjutnya adalah karangan persuasi. Nah, saudara, ataupun wacana persuasi ya. Wacana persuasi ini seperti yang saya katakan, ini adalah wacana yang mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Mempengaruhi si pembacanya ya. Nah, persuasi itu sendiri sebetulnya adalah ragam wacana yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan juga pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan oleh si penulisnya. Nah, dalam hal ini kita sebagai seorang penulis itu harus mampu mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca. Berarti di sana sebetulnya selain mempengaruhi, kita juga harus meyakinkan juga ya. Jadi meyakinkan sekaligus mempengaruhi. Oleh sebab itu ada beberapa pendapat pakar yang memasukkan persuasi ini juga ke dalam argumentasi. Jadi argumentasi dibagi menjadi dua, ada argumentasi murni dan argumentasi persuasi. Tetapi setelah saya teliti dan juga pakar yang lain, bahwa sebetulnya memang harus dibedakan antara argumentasi dan persuasi. Kalau tidak, ya si pembaca akan bingung. Karena yang namanya argumentasi itu lebih meyakinkan dan juga dia akan lebih memfokuskan kepada keilmiahan dari tulisannya ya, karena hasil penelitian, betul-betul hasil penelitian. Nah, sedangkan karangan persuasi ini tidak harus hasil penelitian.
dan bahkan yang penting bisa mempengaruhi orang lain itu asal saja tidak membohongi publik ya, itu bisa Anda lakukan sebagai karangan persuasi. Misalnya Anda akan menyampaikan kepada seseorang ya, salah satu contohnya misalnya itu Anda akan mempromosikan prodi Anda, bahwa prodi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Pemuda Lampung misalnya itu prodi yang luar biasa yang mampu menciptakan lapangan pekerjaannya bagi mahasiswanya, sehingga mahasiswa yang kuliah di prodi pendidikan bahasa Indonesia itu tidak akan menganggur, mereka bisa mendapatkan uang sambil kuliah ya, dan juga lulusannya tentu saja nanti sudah siap kerja. Nah, oleh sebab itu, prodi bahasa Indonesia ini pilihan yang baik untuk masyarakat, karena prodi bahasa Indonesia ini memberikan peluang bagi calon mahasiswa yang mau menjadi seorang guru bahasa Indonesia dan juga yang tidak mau menjadi seorang guru. Jadi bisa saja ia bekerja di berbagai ya tempat termasuk perusahaan, karena mata kuliah yang diberikan juga sangat variatif sesuai dengan kebutuhan stakeholder ya. Nah, oleh sebab itu pilihlah prodi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, itu sebetulnya salah satu contoh karangan persuasi ya. Jadi kita harus mempengaruhi orang, meyakinkan orang bahwa apa yang kita sampaikan itu sebetulnya ini akan bagus, akan baik dilakukannya. Nah, dengan demikian kita berharap sebagai penulis bahwa setelah ia membaca karangan kita, maka ia akan mengikuti keinginan kita tersebut. Misalnya setelah ia selesai membaca tentang wacana mari menabung, ia akan segera untuk menabung. Begitu juga ketika ia membaca tentang wacana beternak lele dengan strategi baru, dia juga akan melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang dibacanya. Nah, itu sebetulnya karangan ataupun wacana persuasi itu. Jadi tujuan wacana persuasi itu benar-benar untuk mempengaruhi si pembaca sehingga pembaca itu mengikuti keinginan si penulisnya. Begitu ya. Baik saudara, saya kira untuk perkuliahan kita pada hari ini saya kira cukup ya, dan sangat mudah saya kira untuk dipahami. Namun saya juga memberikan kesempatan pada Anda untuk mengembangkan wawasan Anda, pengetahuan Anda tentang ragam wacana ini dengan cara membaca buku. Bisa Anda baca buku-buku saya ya, termasuk buku keterampilan menulis, buku menulis karya ilmiah, bisa Anda baca, itu bisa Anda peroleh di Gramedia yang ada di seluruh Indonesia. Itu penulisnya Dr. Dalman MPD ya, itu nasional. Jadi buku keterampilan menulis dan juga buku menulis karya ilmiah, serta ada satu lagi yaitu buku penulisan populer. Bisa Anda peroleh, itu silakan saja Anda miliki karena itu penting bagi Anda. Kemudian Anda juga bisa membaca buku-buku yang lainnya yang ada hubungannya dengan ya materi yang kita bahas pada hari ini ya. Kemudian Anda juga bisa membaca ya artikel-artikel jurnal yang ada di ya internet misalnya ya, ataupun artikel-artikel lainnya yang ada di koran, di majalah dan lain sebagainya. Silakan saja, yang jelas ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik saudara, saya kira apa yang sudah kita bahas pada hari ini silakan saja Anda rangkum ya, dan kemudian hasil rangkumannya bisa Anda masukkan ke ya pada UML, karena di sana ada ruang tugas, itu silakan Anda buat tugasnya di sana, atau juga Anda bisa mengirim hasilnya ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com ya. Saya kira itu saudara, silakan untuk melaksanakan tugasnya dan selamat belajar, selamat bekerja. Sampai jumpa ya pada perkuliahan selanjutnya.
Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.